Geo biasanya untuk telekomunikasi, ya, karena kembali lagi ya dia di atas kita, ya kita nggak mau lah di waktunya jadi dipakai sama orang lain. Itu makanya Geo. Leo untuk pemantauan. Contohnya Lapansat, Saling, ya itu untuk pemantauan eh, bumi. Jadi muternya ya terus-terus saja putar-putar di bumi ini ya. Seperti itu. Untuk Geo, nah ini Geo sini. Kalau ada 3 geo, sebenarnya 3 geo bisa kolaborasi ya. Seluruh bumi bisa tercover dengan 3 satelit. Satelit 1, satelit 2, 3 satelit geo. Kalau kita punya 3 satelit geo, kita bisa mengcover seluruh bumi. Karena dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sana ya. Sini bisa ke sini. Jadi dari manapun posisi satelit, semua lokasi di bumi bisa tercover. Ada juga yang bentuknya eliptik tadi kita bilang ya. Ada yang eliptik biasa, ada yang sangat eliptik ya. Saya ini contohnya adalah Molnia orbit. Ada nama tertentu Molnia orbit itu ya orbit yang sangat lonjong gini ya. Sebentar di bumi jauh lagi. Kok yang gini dipakai? Ini dipakai untuk negara-negara yang ada di atas utara atau bawah selatan. Ya, karena dia tidak bisa punya geostasioner, ya lebih baik dia pakai Molnia atau elliptic orbit, ya. Nah, trace-nya di bumi seperti ini, jadi sehari itu bisa 2 kali, ya. Ini misalkan di utara, ya, ini yang di selatan, ya. Jadi sehari bisa 2 kali lewat gitu, ya. Itu tipe-tipe orbit, ya. Nah, orbit juga bisa pindah. Nah, biasanya kalau satelit pindah orbit, nih misalkan dari orbit, jadi diluncurkan di sini ya pakai Starship, luncurin tuh, dilepas sama Starship di sini. Ya, di ketinggian 100-200 km. Dia akan muter terus ini. 2 kali muter, ditembakkan, dus, tembak. Ini pindah orbit. Jadi orbitnya kita bilang tembakin lagi, dia akan jadi bulat. Ya. Nah, geo, misalkan geo kan jadi bulat terus. Ya, jadi gunanya elliptic orbit ini untuk transfer atau kadang-kadang hyperbolic orbit juga ya. Untuk transfer saja untuk pindah orbit, setelah itu bulat lagi ya. Jadi dinyalain nih, dinyalain pindah untuk bisa jadi bulat lagi, nyala lagi. Jadi 2 kali nyala. Ya, nanti Anda belajar di udah yang kedua ya. JMAT yang kedua Anda bisa belajar seperti ini. JMAT yang ketiga juga mirip-mirip. Ini namanya Hoffman Transfer Orbit. Ya, ini Hoffman Transfer Orbit. Jadi pindahnya pakai burn, 2 kali burn. Burn itu apa? Nyala ya. Jadi roketnya nyala nih. Makanya ada propelannya di dalam roket. Ini bentuk motornya seperti ini, bisa beberapa macam. Ya. Inilah ini yang menentukan berapa lama satelit itu umurnya. Ya, karena kalau udah habis ini propelan ininya, propelan untuk thrusternya, jadi dia nggak bisa. Kalau ada goyangan sedikit pindah nih, misalnya ke sini kan harus diperbaiki itu orbitnya sama thruster. Nyalain balik lagi. Ya. Oh mau jatuh lagi ke bumi, nyalain lagi, balik lagi. Ya. Jadi kalau banyak gangguan, thrusternya seling nyala ya cepat cepat habis ya cepat cepat habis umurnya. Berarti udah dia biasanya terus masuk ke atmosfer bumi terus eh, burn hilang ya. Jadi umur Leo, ini misalkan Leo ya biasanya 3 tahun umurnya ya 3 sampai 5 tahun. Tapi umur Geo ini yang Geo ini bisa sampai 20 sampai 30 tahun. Ya. Kenapa? Karena di Leo ini kan kecepatannya kenceng ya. Jadi umurnya nggak lama. Tapi yang di luar sana pelan dia jalannya. Jadi umurnya bisa sampai puluhan tahun. Jadi BRI saat kita lumayan tuh bisa 20-30 tahun ya baru mati. Tapi kalau yang 8 CubeSat ya Starlink itu ya orbitnya rendah, pasti harus diganti lagi, diganti lagi.
Kita mulai dengan orbit bulat ya. Apa aja sih satelit yang ada di orbit bulat? Ya, contohnya paling mudah adalah International Space Station karena itu paling dekat dengan bumi ya. Ini ISS. Atau nanti Anda bisa tinggal di orbit, ya orbitnya orbit bulat. Jadi dalam sehari itu bisa beberapa kali Anda lihat nih. Misalkan ini International Space Station ya, lewat Indonesia beberapa kali nih. 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Ini di antara ini bisa sampai 4-5 kali dia lewat Indonesia. Jadi ada jadwalnya tuh, karena Anda mau lihat di internet ada jadwalnya. Kapan kita bisa ngelihat di Indonesia ke atas, kelihatan tuh International Space Station. Sorry, Hubble Telescope. Ini adalah orbitnya Hubble Telescope ya. Hubble Telescope itu ya sirkular orbitnya, hampir-hampir bulat lah ya. Nah, yang elliptic orbit juga ada persamaan-persamaannya, yang penting ada aja. Jadi orbit eliptik itu seperti ini, ada parameter-parameternya, nanti ada apogee, ada perigee, ya itu mungkin akan Anda sering dengar kalau Anda mendengarkan orbit-orbit benda antariksa.